Pemirsa Ing dimanapun berada, sore ini saya berbahagia bertemu dengan Pak Dik-Dik ya, sebagai pemilik dari kerajinan kulit Siva ya. Jadi Pak Dik-Dik ini sudah punya pengalaman banyak dalam mengembangkan bisnis, hampir lebih dari 10 tahun ya. Bisnisnya cukup berkembang dengan lumayan bagus. Jadi sore hari ini saya ada di showroomnya Pak Dik-Dik Siva di pusat kota Garut ya. Jadi coba kita bicarakan bagaimana Pak Dik-Dik mengembangkan bisnis, upaya-upaya mengembangkan pasar ekspor dan lain-lain, dan kiat-kiat kira-kira apa yang diperlukan supaya kemudian usaha-usaha seperti ini bisa tumbuh menjadi besar ya. Selamat sore Pak Dik-Dik ya. Salam sehat ya Pak. Oke. Pak, boleh diceritakan kira-kira berapa lama atau sejak kapan Bapak memulai bisnis ini, dan kira-kira hal-hal apa yang menjadi tantangan yang kemudian Bapak atasi dalam proses perkembangannya Pak? Untuk usaha saya mulai dari tahun 2009 Pak. Kita belajar sedikit demi sedikit pengalaman, walaupun itu ada jatuh bangunnya juga kan Pak ya. Cuman saya sebagai UMKM harus bisa kuat bertahan gitulah. Makanya saya bisa bertahan sampai kurang lebih 12 tahun sampai sekarang Pak. Oke, kira-kira produk awal yang Bapak kembangkan tuh produk-produk seperti apa? Dan dalam perjalanan waktu kemudian apakah ada perkembangan nggak dari jenis produk yang diproduksi Pak? Sebenarnya waktu awal saya produksi yang notabene barang-barang kecil Pak. Kayak dompet, topi. Nah, untuk kemudian saya menambah lagi menjadi produksi jaket, tas. Makanya mungkin bisa lebih dikenal lagi lebih luas Pak. Karena produk kita bisa menambah terus model-model terbaru. Oke. Produk-produknya itu apakah hanya untuk pasar domestik di sekitar Garut dan sekitarnya misalnya, atau juga Bapak sudah mulai melakukan penjualan ke wilayah-wilayah di luar Garut atau bahkan mungkin di luar negeri? Bisa Bapak cerita? Kalau untuk saat ini alhamdulillah Pak, kita sudah merambah ke luar-luar Pulau Jawa. Terus ditambah untuk sekarang ada pesanan ke Jepang Pak. Alhamdulillah kita sudah berjalan hampir 2 tahun memenuhi pesanan-pesanan dari Jepang itu Pak. Produk-produk semacam apa Pak yang disukai oleh para pengguna di Jepang ini Pak? Kalau khusus untuk di Jepang ini ada contohnya Pak. Untuk sekarang yang digemari itu tempat pensil seperti ini Pak. Dia tempat pensil karena emang mungkin di Jepang pensil nomor 1 ya Pak ya. Dan untuk sekarang ada juga pesanan jaket kulitnya Pak. Jaket kulit. Karena emang dia khusus 1 tahun sekali Pak lah untuk musim dingin. Karena bisa menahan dingin juga kan untuk jaket kulit Pak. Jadi ceritanya awalnya bisa kenal pasar Jepang tuh seperti apa Pak? Dan kemudian membina relasi jangka panjang dengan pasar mereka gimana Pak? Awalnya sih ada orang Jepang yang belanja ke toko kita Pak. Jadi sebenarnya kalau toko itu bisa dibilang ibunya dari usaha Pak. Jadi kalau kita nggak ada toko emang agak susah juga kan Pak ya. Jadi pertama beliau belanja ke toko sini. Nah mungkin terjalinlah silaturahmi via telepon, via WA. Lama-kelamaan beliau merasa ini bisa dijadikan usaha di Jepang Pak. Seperti itu Pak. Makanya alhamdulillah sampai sekarang udah berjalan 2 tahun beliau bisa menjual di Jepang Pak. Jadi permintaannya relatif kontinu ya Pak untuk pasar Jepang ya? Permintaannya kontinu Pak. Bahkan sebulan bisa kirim 2 kali Pak. Jadi kadang 3 kali itu pengirimannya Pak. Gimana permintaan dari Jepangnya juga Pak. Ini menarik ya Pak, karena sektor bisnis UMKM kita ternyata juga produknya sudah bisa diterima ya di pasar ekspor ya. Betul. Saya gembira mendengar ini. Nah, saya juga mendengar bahwa Siva itu cukup pernah punya pengalaman juga ya Pak, dibantu oleh lembaga-lembaga pembiayaan atau oleh beberapa BUMN begitu ya Pak. Boleh Bapak cerita pengalaman Bapak dalam soal ini Pak? Sebenarnya saya dibina oleh Jamkrindo Pak. BUMN Jamkrindo. Saya mulai dibina itu tahun 2018 Pak, akhir. Iya Pak. Dari situ saya bisa mengembangkan usaha-usaha saya lebih bagus lagi Pak. Terus dibantu juga dari segi pemasarannya Pak. Makanya
Untuk UMKM menurut saya Pak, itu sudah pasti memerlukan bantuan lah dari BUMN itu Pak. Khususnya untuk permodalan, pemasaran juga. Makanya kalau UMKM tanpa BUMN sebenarnya nggak ada apa-apa Pak, bisa dibilang kurang untuk bisa beranjak. Jadi secara spesifik yang dibantu oleh Jamkrindo itu misalnya apakah misalnya ya Pak dalam bentuk akses pinjaman lunak atau bantuan bisa dalam rangka untuk mencari pasar baru atau seperti apa Pak? Sebenarnya untuk saya pribadi ya Pak ya, untuk Siva Leather itu bantuannya dari pinjaman lunak, terus ditambah bantuan pasar-pasar juga Pak, itu yang lebih utama kan Pak ya. Tapi mungkin karena untuk saat ini di masa pandemik seperti ini Pak, jadi untuk bantuan pasar di darat itu emang agak jarang. Tapi mereka Jamkrindo itu Pak masih bisa membantu di bidang penjualannya via pesanan-pesanan Pak. Jadi makanya saya masih bisa bertahan seperti ini karena ada pesanan-pesanan juga kan dibantu sama BUMN Siva seperti itu Pak. Baik Pak, ini kira-kira harapan-harapan ya Pak setelah kita masuk periode mungkin pemulihan ya Pak. Betul. Pasca COVID yang sudah mulai mereda ini Pak, bisa kita lalui. Kira-kira tahun 2022 mudah-mudahan situasinya lebih baik. Kira-kira harapan-harapan Bapak ya Pak, Siva sebagai suatu organisasi bisnis di level katakanlah kecil menuju menengah begitu, apa yang diharapkan dari pemerintah atau bantuan-bantuan BUMN atau dari pihak manapun supaya bisnis bisa berkembang ke depannya Pak? Betul. Kalau untuk saya pribadi pandangan Pak ya, bantuan pemerintah dan BUMN itu setelah masa pandemi selesai mungkin bisa dibilang ekonomi sudah mulai pulih, makanya disitulah pasar-pasar untuk pengenalan produk-produk UMKM Pak. Yang mungkin yang saya harapkan itu seperti pameran-pameran. Nah itu sebenarnya pameran itu bisa mengembangkan suatu UMKM Pak, karena dia bisa mengenalkan produk-produk, apalagi kan pasar-pasar seperti pameran itu kalangannya menengah ke atas Pak, bisa dilirik sama pelaku usaha yang menengah ke atas Pak, seperti itu Pak. Harapan saya ada pameran lagi, ada bantuan, mungkin bisa bantuan dari peralatan mesin yang canggih juga supaya kita bisa bersaing Pak dengan pasar-pasar luar seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Didik. Jadi mudah-mudahan harapan-harapan itu bisa didengar ya Pak ya, para stakeholders usaha kecil menengah ya Pak. Mudah-mudahan ke depan juga bisa lebih baik ya. Amin, amin. Jadi saya kira itu ya pengalaman sharing dari Pak Didik bagaimana mengembangkan ya bisnis usaha dimulai dari kerajinan handicraft, leathercraft yang bisa menembus bukan hanya pasar domestik di luar Garut tapi juga sudah bisa menembus pasar ekspor sampai dengan ke Jepang ya. Jadi mudah-mudahan akan lebih banyak lagi usaha-usaha kecil di Indonesia yang bisa menembus pasar global begitu, dan tentu dukungan dari BUMN amat sangat dibutuhkan untuk pembinaan begitu. Dan saya kira apa yang sudah dikerjakan oleh Jamkrindo dalam upaya untuk merintis dan juga membantu usaha kecil mikro bisa kemudian dikembangkan juga oleh BUMN-BUMN lainnya. Sekian, mudah-mudahan bisnis ini akan terus berkembang ke depan dengan lebih besar lagi. Selamat sore.